sak meneh iki lah bekas metu ulune lho. Brodol dadi semangat di ulune apa to Mas? Ya, pakannya apa ganti zaman? Heeh. Panas ya wi, panas mangan. Efeknya lah soalnya kakan biasanya apa di kokian polar ya ngono biasanya kan hawane pok kayak biar sentrat babi campuran sih papat warnanya. siji papat siji kuwi sentrat babine tang kilo babi 4 kilo kayak tapi nih makanya gue langsung ya lek putih langsung gue brodol bulunya entah terus momane gede no dase malah rada bundek terus ulunya nyekak keras kabeh. berarti kan gini mas dari segi vitamin ya ada sing kurang malah ke vitamin ya gue lebih nang protein kabeh. No lah saiki sentrat babi protein tinggi. Ya kebi karbohidratnya ya dhuwur. Lah dari vitamin ini sing sampean weh nih. Ini pengaruh toh? Iya. Lah aku ndelok sistem pembesaran kancaku ning ndi wi? Galasri yo ngono, Mas. Sangke api. Lek mentoke aku percaya mlaku sampai gak iso mlaku. Ginu-ginu bro. Ngomongane bobot nggih kilon masuk. Tapi ya gimana, ulune oke sing brodol. Lek sing iki gejalane brodol Mas. Adalah timbang lho. 3 kilo. Umur 3 sasian. Barusan tak pakan karena aku udah jelas kebakar. Oh. Baik mesti enak sisa pinggang terus pinggang. Itu tak coba ambil makan tak wah nih film brodol ini gara-gara kuih malah ya kan protein ya Makanan sama nih sapi ya enak 144 memang tak tambahin kuih udah pinggang ini proteinnya loh yo gini no mas istilahnya kan sama tuh soleh pakan api yo lah nyapa sama nggak ngelorot BR sama kurangi takarannya berarti mak kataan udah pindang kulitnya atau iya lah sama nenek sama bahan sisa apa istilah barang sing gak kegawe udah yo ngono lah sama pon saiki lho sama wis oleh pakan gratisan saka sisane kuwi mau sego bakar kuwi sik tak tambahin anu ding Mas kasih gorengannya piscok jadi anu tepung panir ngono kuwi kan rutuk-rutuk gitu wis tak campur semua jadi di panganan kan lek pamane kuwi digawe apa digawe bebek daging kan biasanya dhek mainnya tepung kentaki kan tepung kentaki kan rada minyak tapi yes insyaallah wis padha wae akhirnya karepe sampean wis pakan gratisan lek kokean apa keduren proteinnya kayak ngono. Iya. Tapi saya iso kan tumbuh ya. Iso bangga. Tapi kan ada butuh proses balian. Kayak nunggu-nunggu. Aku penting tak delok, si mentoki pertumbuhannya wis apik. Tak delok kan sebenarnya pengen dadekne mentoki kan umur 0 sampai 3 bulan ya. Ini pengen dadekne soalnya ada mingguan loh. Ini kan lagi masa-masa pertumbuhan. Lalu ini langsung kayak dadi. Tapi lah iso yo soalnya sampean dandani minggu itu sampai keluar saulan. Lah kai. Tahu Mas. Kodhe aku kan iki ya Mas, iki karo kuwi langsungnya padha, pakane kan dadi sitok. Lah hasilnya lho wis beda. Tahu Mas dan tekan-tekan. Dari nganu sampean ngopeni mentok iki tahu enggak sampean itu mulai dari 0 sampai panen.
ora tahu kan kelasnya. Ayo kita habis langsung. PR ya. Ya aku makan aku pengen benahi mas. Pengen benahi lagi. Ini bener-bener. Tadi aku bener-bener mikir mas. Karena aku suka cokonnya jadi like komunikasi dengan Mori temen-temen nulis. Ya ta, saiki lho dang pengen ya seneng Mas. Tapi lek senenge dhewe apa seneng rugi apa ya gelem. Anu, lek saya seneng tapi sing menghasilne kan. Ini rata aneh di pasang. Iya. Maka oke sendiri. Makanya aku mau pengen kerja semua kau dulu kayak gue ini mau ya sini di dengan kan lokasi nih saya tahu. Ini Mas Jan iki Mas Bro, umur 2 wulan iki metu kangelan ra dino-dino ngene iki. Apa bolong? 2 bulan. Berarti ini nggak nganu nih. 2 wulan ya sih. Bekas ulungan anu dah putih dah. Bekas full putih dah. Jadi Lah umur 2 wulan, ini ya mas pasnya yang apa 2 bulan. Lah wi kan sama pek berarti kan ditambah ya apa? 144 apa sing 944 toh nggih nepatne bulu iki. Buru enggak, wangi ya apa ditambah ngono kan. 944. Lek sing telur ya apa? Jadi nambah itu langsung Soalnya aku jarang loh bener nih, soalnya makan ini tok. Kalau pengen nyepet nih ulu, golek nih coro kuwi aku. oh nang ulu malah ya. Aku bilang nggak percaya mas, umur 2 wulan nih, wes mepak. Tapi lek sawane kokean ya kayak elek lumpuh ya. Kayak banyu ini nggak ada sampai telat tak. Wes ora ditibakan cirim ini. Namanya ngelakuin pembesaran. Nah, itu mulai dari 0 sampai panen ini mulai dari perawatan atau pakannya piye. Sing jelas anu mas, lek mulai ke nol kae ya sing jelas boleh ngarani vitamin. Vitamin kan mesti dikasih. Saman pertama nggak vitacik orang langsung ngeobrol ngono enggak? Nah, soalnya kayak nyobrol biasanya kan kayak apa mas? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Oh. Jadi ya aku masuk, cuman nggak aku vitacik. Iki nganu mas ya. Sing saman terakhir maksudku kan Ya, kok ha. ngene setiap peternak kuwi kan mesti duwe cara dhewe. Ya. Nah, antarane sampean karo aku kan iku ya wis beda lah. Nah, jelek sampean pemberian vitacik kuwi mulai umur piro? 1 sampai 10 mas. 1 sampai 10 lagi sama vitacik. Enggak, ya mulai dari nol kayak vitacik. Kayak 0 sampai 10 hari kan ya vitacik. Lah terus baru gue ya Tapi suplemennya kan ini kan ngomongin kayak vitamin kan soalnya macam-macam lah. Ini sama gaya vitacik tok apa sih enek kayak Neopro, Fortevit, apa sing liya-liyane lah. enggak lah aku cuma ikut vitacik kan mas. Soalnya lah dia kan gaya trimisin. Trimisin Trimisin itu- enggak kawingan ta Mas. Apa? Istilahnya penyakit toh. Ya makanya setelah aku di katakan di kayak saran karo koncoku itu malah nggon gaya vitacik mas. Oh, sama gaya vitacik. Terus Vitacik tapi gaya banyu matang sampai umur 20 hari. sampai umur 20 dino ya, 20 hari ya. Soalnya anu mas, mengingat lokasi nenggonku itu kan saking akeh kandang, jadi mungkin Virusnya akeh. nggak
keasaman banyune iki lho kuwi terlalu tinggi. Jadi gak digawe minti kuwi akeh nggak kuate contohnya sing yang umur pitung dino mana wis nyekukruk terus telak putih akhirnya KO. Berarti virusnya di sana termasuk wis akeh ya. Soalnya kan kiwa tengene sekitar sampean ini oke kan kandang-kandang. Soalnya kan udah mau ya. Mungkin coba ya ukur keasaman banyu. Nah, ya aku langsung mikir, kayaknya lek pemain banyu keasamannya kokain pakai banyu yang steril lah ya kuwi tak godhog. Wah, akhirnya sampean berinovasi duwe nganu sampean gawe banyu matang. Banyu matang kan ya kayak antisipasi bakteri lah ya. Wah, Tapi alhamdulillah saiki aman Mas. bar kuwi mau ning biyen sering kena penyakit umur kira mau sing sama nemoni prak mau Itu 7 hari wis 7 hari nyekukruk kering lah atau wis kena penyakit bar sampean antisipasi gawe banyu matang karo Vitacik yo gak masalah. Mau 0 sampai 20 hari ya sampean gawe Vitacik mau. Nah, lagi tajiknya 10 hari cuma 10 hari. ini itu sampai 20 hari. Terus menang Mas. Lagi 10 hari tak vaksin. Oh, sampean gawe vaksin Vaksinnya NDAI. NDAI. Itu berupa berarti vaksin minum. Suntik langsung Oh, Mas. sampean langsung si cilik wis wani nyuntik ya. Wani. Ya. Terus Ya wis kuwi Mas, paling mek perawatannya neng pakan. Ya mek kurang ngotak-ngatik pakan baru kuwi. ngotakan pakan. Ngene, rek sama seperti tapi kan sampai umur 14 hari sampean engkel ya makannya. Aku malah sampai 20 hari. Saman engkel umur 0 sampai 20 hari. BR full. 5-11. BR 511 ya. Full. Ya. Terus setelah sampai mungkin Mas 20. 20. Setelah 20 sampean lagi gawe pakan campuran. Campuran ku anu Mas. Katul, kebi 144. 144 Kalau lek sing 20 hari paling nganu tak belajari 5-11 tapi mek titik Mas. Kok tak caruk kayak 5 umur 20 hari istilah gawe pancingan nggih Gawe pancingan. bedhe gelem mangan campuran. Tetep sampean wae 5-11 raketan titik ya. iya. Lah ngene Mas, iki apa mau kayak 144 katul kasar apa katul halus Mas? Separator Mas. Oh separator ya. Terus sik ditambahi kebi. Iya. Kebi terus Iya, wis ngono. katul kebi katul separator kebi 144 terus apa nih Mas? Wis 3 macam ya. Lah itu ngene Mas, takaran nih Mas. Perbandingan lah. 1 2 3 katule piro? Lah aku kayak ini 4 kilo, Kebi 4 kilo, katule katul 2 kilo, 2 kilo, semprotnya 2 kilo. 2 kilo. Berarti 2 2 4. Kebi mau 4 ya. Kayak ini 4 kilo. Kebi 4 kilo, terus katul separator 2 kilo, terus 144 2 kilo. 2 kilo. Lah itu gini, sama sempat enggak istilahnya ngamati dari perkembangan paling enggak kan membutuhkan waktu 4 hari dah Mas atau sampai 1 minggu iku si anak mentok butuhnya tambahan. Nah itu dari sama mani untuk kapasitas 10 ekor lah. Janggepnya 10 kilo apa setiap hari tambahan berapa persen itu Mas setiap 1 minggu atau 4 hari sekali. Lah aku biasanya ndelok perkembangan itu 10 hari maksudnya 10 hari engko lagi lek sak umpamane kirane kurang lagi sama tambahi. Oh ngono. Sing sering saman kapasitas piro Mas? besaran kapasitas 70. Di 70 ekor.
Aku sempat sama ngitung mulai dari 0 sampai panen. Wah, ketepaan wes Mas, wis tak itu. Wis sama ngitung ya. Untung apa rugi masih? Menurut sampean? Lek kae anu Mas. Ya sik ana untungnya tapi titik Tipis. Mergone kan Mergone- dari segi ransum pakan iku mau kabeh tuku Mas ya. ya kabeh itu. Kabeh tuku. Lah soalnya adewe gelem istilahnya golek nek alam. Iku kan luwih untung meneh berarti Mas. Ya. Lah kue untuk pakan alternatif itu aku perlu belajar Mas. Ya iki makanya aku ring iki mau. Jadi sebenarnya Oh ngono. Berarti rene karo golek ilmu ngono ya. iya. Aduh, aku kena iki. Aku serku takon Aduh. Lah cocok ini kono ya kan. Aduh. Lah, iku kan sampean full Mas ya mbiyen ya. Enggak enek pakan istilahnya campuran Mas ya. Enggak. Mung campur Mas ku mbiyen kan sing sampean cakne kabeh pakan tuku kan. Heeh. Ngono. Tapi kan seuntung ya mau ya. Untung ya tapi tahu itu Mas. Soalnya ya kuwi Mas. Katakan ada ruginya ini yang ini Mas. Ketika kita nggak beli pakan langsung banyak itu kan setiap bulan, setiap minggu itu kan harga naik turun. Kadang pas naik ngono ada tukunya naik titik, tuku meneh kan Harganya wis beda antara harga beli sak-sakan karo eceran. kuwi mau Perbedaannya antara 2.000 sampai 3.000 Mas ya per kilo ya. sampai sama Mas. Kapasitas 70 ekor. Selisih dianggapnya 2.000. 2.000 peng 70. Nah, wis piro iku? 140 saksakan. Luwih murah. Murah. Nah, dari segi mau kan setelah itu kan sing sampean alami Mas yo. Kan yo sik pati tapi kan tipis. Lah saumpama ning sampean iku isih gelem gawe pakan campuran, untung sampean kan luwih tikok. Tapi lek pemane kayak anu waktu yang tepat pakan alternatif itu umur piro biasanya? Lek aku ya Mas, kan soalnya wong peternak setiap peternak beda. Lek aku iku nggawe pakan alternatif, lah sawene pengen cepet-cepetan. Iku ade 15 hari suwane. Toh dianggepe umur 17. Sing sadurunge iku kanggepe umur 15 sampai 16 kan gawe adewe tetep wani gawe pakan campuran tapi titik banget. Dari langsung saumpamane sing adewe ini sekiloan. Nah, itu sekitar 20 sampai 25%. Utawa sampean anggap 20 sik lah, soalnya kan gawe pancingan. Engko lek saumpamane wis seneng iku sampean wani antara 25 sampai 30%. Contoh pakan sing kena jadi alternatif apa? Nah, aku iku ngene Mas, kayak pakan alternatif ya. Iku adewe lek sawane karo kena gawe obat. Karo kena gawe obat iku aku gawe gedhong kates Mas, utawa daun pepaya. Daun Pepaya sing kae Mas, sing mini. Kena Mas. daun pepaya mini sing biasanya dipulok itu. Lah, iku sebenarnya iku doyan Mas, enggak masalah. Saumpamane dienggo kewan. Tapi sebenarnya iku lek semenit dienggo menungso bahaya Mas. Lha iki malah bahaya Mas. Bahaya Mas, iku iso nyebabne penyakit kanker. Jadi aku pelajari ternyata wis lho, iki kok jarane kena di gula, kena dikonsumsi lah. Tibake malah berbahaya dienggo menungso, manusia. Tapi lah tinggi si kewan enggak masalah. Aku sering godhong kates, sak katese. Kuwi difermentasi cuci apa ora? Suka-suka Mas. Lek sampean gelem fermentasi iku luwih apik. Megane apa dari segi kandungane iku bertambah ngurangi asam serat kasar ya Mas. Itu luwih apik. Protein pun bertambah sama gelem fermentasi.
Iku nih ini mas, ini kan taman daun pepaya kan sing kena nggih jaga kekebalan, terus langsung makan kan mas. Lah sama nih aduh kentean, aduh kan iso gawe liyane. Liyane kan jadi azula, mata lele, terus odo. Ada jelas api mas ya. Api mas. Tapi kabehmu kan aduh serba gawe hitungan mas, ndak ya peh doyan. Aku tapi sama pakane kakek ya. Efeknya apa? Beredar. Jegrik mas. Oh iya. Kakean jon-jon jegrik. Jadi kan aku wani ngopeni sampai pembesaran sampai panen umur 0 sampai 3 bulan ya mas ya. Itu mau sekitar 30%. Mulai sama gawe induan 50-50 nggak mampu. Terus calon induan lah. Tapi 50-50 tapi soalnya kan ada umurnya apa lainnya induan ini nggak nganu kan mas, nggak butuh protein dur kan dari usia pertumbuhan kan wis mari. Lah jadi dia berpikir opo ya lah iso induannya nggak usah lemu-lemu dan uritannya kan nggak mati sih. Terus ada hari mikir si induan ini ben cepet ngendoke piye. Lah dia kan malah berpikirnya rono toh mas. Lah akhirnya kan ada sembunyiannya pakan pabrikan. Sing contohnya kayak ayam petelur wi mas. Ya itu kan enak obatnya di perangsang. Jadi ada perputaran apa istilahnya produksi si induan lebih cepat. Lah doke pun ada gelem kuwi mas, doke gede-gede. Cangkenge pun ya rada kandel. Tapi lek ojo pokean mas. Lek sampai kakean opo efeke? Keleman. Enggak enak bibite. Oh, infertil. Oh, non fertil. Jadi kan ada membutuhkan pakan kuwi titik air, maksudnya di pancingan. Nah, biasa rata-rata sampean kan wis manen umur 2,5 bulan sampai 3 bulan. Biasa per ekor ketemu kilo. Untuk Liko Blitar loh. Soalnya kan ADW kalau kita ngomongin ke luar daerah, Iya. Blitar antar Malang terus Surabaya harga sudah beda. Anu mas, kalau sing terakhir kali ini aku nggak main timbangan. Ya ekoran lah mas. Ekoran. Kalau ekoran ini kan yo sebenarnya nggak iso maksimal dalam halnya. Nggak pastilah, nggak Pasti, akurat nggak kan. akurat. Soalnya kan ukurannya yang nuku. Ukurannya kayak marketingnya piye kan katakan wah ini kuru-kuru padahal ya bisa aja gue alasan dus lah ben oleh harga miring. Berarti gini mas, sama jual iku dengan nggak langsung ke pengepul tapi masih lewat tukang keliling ya. Biasanya ini ketemu harga berapa mas? Aku biasanya nggak tahu deh mas, paling nggak jantannya masih sekitar 5 mas. 65 per ekor ya. Terus sing betinanya 35 makanya itu jelas kayaknya 35 mas. 3 bulan ya, 2 bulan setengah apa 3 bulan mas? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah 35 sama pejantannya 65 ya. Itu harganya sak mono. Nah soalnya sama sempat nggak mas? Adol kilon. Kilon nih tahu mas tapi bukan lali aku mas. Mau pas zaman imbian mas awal mulane muncul tukang bakul timbangan kilon mas ya. Pas kan jago kilon kain mas. Pas imbian ke karo koncone sampean niku kena rego piro mas? Per kilo. Kain malahan mas. Saya malah untung nggak perkiraan mas, soalnya umur 2 bulan. 2 bulan sudah laku dijual dengan harga per kilo. Iya, tembus 1 kilo bolongan kayaknya mas. 1 kilo bolongan itu per kilonya berapa mas?
1 kilo 8 on. Ketemu harga 22, 23, 25. Berapa mas? 24 atau 26 kan ya? Mas segitu mas ya pesan ya. Sama. Berarti garing ngepeng mas ya. 226 dikali 1,8 atau kira berarti mas. Terus berarti lah dipikir malah untung kilon mas ya. Untung kilon. Soalnya 2 bulan panen. 2 bulan panen. Dan gue aduh kalau katakan 2 bulan panen, aduh nggak ragu mas sebenarnya yang pakan. Nggak ragu ya. Soalnya kan buru buru timbangan bobot ya mas. Soalnya ketika jangka panjang terus pakannya apik terus, itu nggak sama semua. Soalnya kan kalah waktu. Kalah waktu. Samanya 2 bulan atau 3 bulan belum keluar kita rugi di waktu. Kalau kilon tadi yang penting bobot minimal berapa, usia muda tua nggak masalah mas ya. Berarti untuk sistem pembesaran ini bisa untung kilon. Jelas biar mas. Segitu. Saya kapasitas piro mas berarti mas Dio? Tadi posisi yang mas ini lagi RP mulai babat awal. Enggak awal mas, cuman untuk kapasitas ini sedikit mas. Untuk kapasitas akeh itu saya boleh mimpi mas. Oh mimpi. Tapi kayaknya jadi gawal ya. Orang pulang mas. Berarti ini karo golek mindul. Ya jelas. Berarti sing yang sudah ada di rumahnya ada berapa ekor mas? Untuk 20 mas. 20 ekor. Itu umur? Enak sih umur 10 enak mas. Terus 10 hari berapa ekor mas? Ya gue emang 20. Oh 20. 20. Umur 1 bulan setengah ini mek 10 mas. 10 umur 10 hari sama 1 bulan setengah. Umur 10 hari 20 ekor. 20 ekor. Terus yang umur 1 bulan setengah gue 10 ekor. 10 ekor. Lah rencananya gimana mas? Kan ya sampean sudah pernah merasakan suka dukanya lah. Ya. Atau dianggap aja sudah merasakan gimana sih rasanya ternak entok. Apa nggak pernah terbayang atau keinginan supaya dalam contohnya saja gini, 1 bulan itu kita bisa panen. Kalau kita membutuhkan waktu 3 bulan, berarti kan setiap bulannya kita kan harus keluar masuk kan mas. Apa enggak pernah terbayang keinginan seperti itu? Terbayang mas, makanya sekarang itu sebenarnya cari formula mas. Maksudnya dengan modal pakan seminim mungkin tapi hasilnya bisa semaksimal mungkin. Makanya kan ini lagi ya Tor sharing, iya mas, studi banding. sharing gitu. Lah yang udah pernah dikunjungi gimana aja mas? Istilahnya kan teman kita, temannya sampean kan juga banyak mas. Enggak lingkup Blitar aja lah. Contohnya kita seperti main ke Kediri atau Malang atau Nganu. Kita kan antara ilmu yang kita terapkan di sini sama di sana berbeda. Udah pernah istilahnya studi banding ke luar Blitar? Sudah mas, ke Kediri, ke Tulungagung, cuman ya itu mas, kalau untuk apa namanya pakan alternatif itu memang mereka jarang yang pakai, masih Pakai pakan beli. pakai pakan beli. Katakan gini mas, apa kebanyakan juga dari teman-teman itu meskipun pakai pakan tambahan sih, sebenarnya pakan tambahan ya mas tadi, yang pakai pakan tambahan itu mereka nggak. Ya, hati-hati ya. Saya nggak mas Ini, terima kasih. Mereka nggak memperhitungkan
ukuran mas. Dalam hal Oke. Ini kalau masnya tadi kan bilang mungkin kalau masih umuran 1 bulan itu dikasih lah 25 atau 30% gitu. nah, Tapi kalau teman-teman enggak, kadang mereka kasih 70% sampai 80% gitu. Jadi kan tidak sesuai dengan angan-angan hasil Iya. akhir. yang jelas kan cuma apa namanya, si mentok tersebut itu cuma bisa bertahan hidup sebenarnya, tidak bisa berkembang dalam segi daging ataupun bulu gitu. Gitu ya. Makanya kan wah cobalah kurang masuk untuk Iya. Samian cobalah apa namanya main ke main-main ke ya, teman-teman yang lain lah, siapa tahu bisa menemukan yang yang lebih diinginkan efektif seperti gitu, Mas. biaya operasional rendah tapi keuntungan bisa maksimal. Maksimal. Mantap. Nah, selama ini udah pernah nemukan belum mas? Ya biar kita biaya operasional rendah tapi bisa hasil maksimal. Ya belum mas, ya masih di sini tadi saya lihat kok bagus-bagus gitu perkembangannya mas, ternyata ya berarti perlu lah, Kita sharing gitu ya. perlu di cakno ya mas. Oh, dicakno bahasa Jawa nih ya. Cakno. Cakno ini Cakno itu apa, bahasa Mas? ngendi mas? Diterapkan gitu, ya, mas ya. Diterapkan. Nggak nunggu besok mas, nanti saya video. Masuk. Pokoknya dikasih 20 ekor, nanti langsung saya bikinkan makan alternatif. Makan alternatif. Kalau saya kasih itu mau nggak mas? Itu 11 ekor, nanti yang kecil saya tambahin. Coba mas, kita timbang bisa tembus berapa kilo. Ini yang standar mas ya? Standar. Ambil yang standar aja mas. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kalau yang paling besar nanti bonus. Oh, bonus ya? Rezeki berarti, rezeki nongkrong. Kan kita ngambilnya Coba mas, sana-sana mas. Kelihatan nggak mas? Udah nol ya mas? kita mas dulu. Oke, sudah. 1 on, kok 1 on 1 kilo 2 on. 2,75. Betina jantan mas ini? Ini betina mas. Satu dua mas ya? 1 kilo lebih 2 on. Coba mas ya cari yang jantan. Jantan. Saya cari yang jantan. Bentar, mas, tak mengenalkan dulu. Yuk, Berapa mas? 1 kilo 5 on. 1 kilo 5 on. Coba mas, tanah mas, biar lebih dekat. Oh iya ini. 1 kilo. 1 kilo 5 Oh, on. enggak kelihatan mas, ini mas, ini. 1 kilo 5 on. Kelihatan enggak mas? Kelihatan mas. 1 kilo 5 on. 1 kilo 5 on. Itu masih umur berapa mas? Ini masih umur 1,5 bulan mas. 1 bulan setengah. Ini kalau kita ingin buat bobot mas ya, gampang. Kenapa saya bilang gampang? Tinggal kita nambahin suplemen. Oke mas. Dan juga kita bisa gunakan pakan fermentasian gitu. Nah selama ini untuk minti berapa ini? 5 ekor mas ya? 6 mas. Oh 6 ekor ya? Iya. Ini cuma pakan biasa. Dan minuman suplemennya udah saya nggak pakai. Kalau kita pakai apa itu? Minuman suplemen
Tetap 2 kilo nyampe. Sebenarnya nanggung juga ya mas, kalau maksudnya kalau kapasitas kecil itu kadang kita nggak telaten gitu ya. Iya. Untuk setiap hari ngasih kan porsinya sedikit-sedikit kali gitu. Coba kan katakan kalau langsung 100 ekor gitu kan. Itu kita hitung secara kita mas. Tinggal kita gini mas. Kalau di entok kita kan ngikutin peluang aja mas. Masih mungkin kita lihat peluang. Jadi untuk ya kita kan cari untung mas ya. Dalam ternak entok itu yang kita cari kan untung. Nah selama anakan entok itu laku, kita jual aja. Kita biaya operasional juga rendah. Kalau semuanya umur 0 sampai 7 hari atau 10 hari enggak laku, kalau kita ternak entok yang jenis besar mas, penjualannya. Oh gitu. Kan soalnya kita cari keuntungan. 1 bulan setengah katakan dengan bulu yang belum maksimal gini, umpama masuk ke lari ke pasar masuk apa enggak? Kalau untuk segini kita main ke pasar belum masuk. Belum masuk karena bulunya belum ada. Betul. Nanti dikira ini mentok apa tikus? Jangan tikus dong mas. Apa mas? Kan? Gajah. Oh iya gajah nggak punya bulu mas ya? Belum tumbuh bulunya tapi bobotnya sudah sekian mas ya? Iya. Kalau ini mas kita jual ke penghobi entok, ini udah laku sekitar 70 sampai 90 ribu. Untung mana? Kalau kita jual untuk daging, Iya. kalau soalnya kita bilang aja indukan lah mas. Iya. Indukan cuma laku berapa? 55 sampai 60 ribu. Kita jual Jauh sekali ke mas ya? perbedaannya jauh mas. Soalnya kan langsung ke daging tuh dikonsumsi tuh mas. Kalau ini jenis entok jumbo itu Iya. kita jualnya ke penghobi. Yang penting indukannya kita bagus. Kadang pun kita jual suka-suka kita. Nah, segini ada yang per ekornya 150-an. Karena Dilihat dari jenis indukannya. Jumbo pun juga macam-macam mas. Setiap peternak mempunyai ciri khas masing-masing. betul. Gitu. Kalau saya ini jual dianggap aja 50 ya mas. Per ekor enggak saya jual 70 sampai 90 ribu enggak. Saya jual 50 ribu aja. Udah untung mas. Yaudah mas, saya borong ya. boleh. Oh, bisa lah. Nanti buat indukan di rumah kan. Ya, kuncinya kita cari indukan yang berkualitas tadi mas. Kalau ingin masnya ini tanah entok bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi masnya enggak asal-asalan cari indukan. Iya. Pengaruh banget mas. Nah kalau masnya cari indukan yang biasa aja, nah nanti hasil akhirnya mana keluar mungkin mas ya, yang kecil-kecil lagi mas. Sebenarnya jauh mas, Nah seperti nggak ada separuhnya itu yang kecil-kecil. Itu karena indukannya mas ya. indukan mas, indukan kan biasa. Kalau dipikir umurnya sama mas. Nah dari segi perawatan juga pengaruh. Tuh. Nah kita kembali lagi sama main. Nanti pemberian vaksin berapa kali mas? Untuk sampai panen lah. 2 kali mas. 2 kali ya. Iya. Nah, umur berapa aja mas? Yang kita cek tadi termasuk vaksin apa bukan? Bukan ya. Bukan loh mas. Tadi cuma sekali mas saya. Oh cuma sekali ya. Iya. Umur 10 hari tadi ya. 10 hari. Cuma 10 hari doang. Udah gini, saya mau tanya lagi lah. Masnya udah pernah belum mengalami yang namanya penyakit? Sering mas kalau itu. Sering ya. Sering. Nah, Sampai rugi berapa mas? wah nggak bisa. Cerita aja mas, kita sharing-sharing. Kalau rugi sih
saya jarang mas ngakulasi karena Gini aja, yang udah pernah dialami yang masnya istilahnya apa itu, mulai dari pembesaran kan tadi, terkena penyakit itu berapa ekor yang pernah dialami yang pernah sekali saya alami, kena penyakit? yang kemarin mas, yang pertama itu 30 ekor 30 ekor. 30 ekor. Harga anakan berapa mas? Itu 15.000 mas. 15.000. Tinggal kali 15 kali 30 ya tadi mas. Kali 30. Berarti berapa? 15 ping 3 15 450.000 mas. Ya Itu untuk anakannya ya mas ya. Belum dari ransum yang udah pernah dikasihkan. Rugi berapa kilo udah? itu sekitar 500.000. 500.000. Itu sisa 1 ekor mas. Sisa 1 ekor dari 30. 30 ekor. Mantap. Terus sebelum saya main vaksin itu mas, Oh gini mas, 70 ekor. sebelum main vaksin pernah rugi 70 ekor. 70 ekor itu 70 ekor. 70 ekor itu saya vaksin tapi sudah terlambat, sudah terlanjur kena virus baru saya vaksin. Kan Berarti otomatis tidak melakukan pencegahan sebelum mengobati. hancur kau. Itu mas makanya apa? Yang kemarin 70 itu cuma sisa 25 karena mungkin yang 25 itu belum terjangkit virus. Nah gini mas, satu box ini masnya isi berapa? Box saya itu besar mas, cuman kapasitas yang saya Sebenarnya boxnya besar tapi berhubung kena penyakit bisa jadi satu kan, tempat minumnya jadi satu. Jadi satu semua mas. Ya itu mas. Kapasitas 100 ekor mas box saya itu. Berapa box kapasitas 100 ekor. Tapi cuma sampai 20 hari. Sampai umur 20 hari. Ukuran berapa mas? Ukuran 2 kali 1, 2 meter kali 1 meter. 2 meter kali itu. Berarti suka dukanya udah pernah merasakan mas ya? Ya alhamdulillah mas. Alhamdulillah ya. Kalau kita dapat pengalaman seperti itu, kita nggak mungkin berhati-hati dalam beternak mas ya. Iya mas. Dikira beternak entok itu gampang, ternyata sulit-sulit. Ya sulit mas. Sulit. Sulit. Apalagi kan faktor cuaca kayak gini mas. Cuaca dingin. Itu saya sekarang pakai lampu mas. Oh pakai lampu. Sampai umur 20 hari. Pakai lampu sampai umur 20 hari. Box itu saya tutup semua mas. Kalau malam, apa siang malam? Siang malam. Oh, siang malam. Cuman biasanya kalau pagi itu saya jemur sampai jam 9 pagi. Mulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Saya jemur. Itu ya. Pernah ya. Mulai dari 30 kena lagi 70 ekor kena penyakit. Iya. Udah gimana mas rasanya? Yang pernah masnya alami kan udah pernah 30 70 apa kayak gini rasa itu aku ini gimana ya terus atau enggak gitu mas dalam hati karena kita udah ngalami yang namanya kerugian berkali-kali. Iya. Keinginan ini masih terus untuk peternak atau enggak? Kalau saya yang jelas masih pengen terus ternak mas. Soalnya dari basic saya itu memang suka Di peternakan gitu mas ya. Soalnya memang jauh sebelum dari 30 ke yang 70 itu saya mas belum pernah berhasil. Oh belum pernah berhasil. Belum pernah berhasil itu saya miara dari mimpi itu sampai umur 2 bulan itu jarang sekali mas berhasil. Mesti ada kendala. Pasti ada kendala. Pasti umur 1 bulan gitu kena virus. 1 bulan kena virus. Berarti kan gini. Makanya sebenarnya belajar ternak itu sudah lama tapi ya itu memang saya kurang mendalami. Ya. Kurang ada waktu untuk mendalami ataupun main ke teman-teman kayak gini, sharing-sharing kayak gini gitu. Oh.
Gini mas, kalau berarti masnya itu dulu belum belajar ilmu dasar ternak ya mas ya? Iya mas, saya cuma Contohnya kan kalau kita seperti kandang itu kan Iya. ilmu dasar, terus kita ke kandang langsung pakan biar kita tidak rugi dalam biaya operasional memberiannya, iya, itu belum pernah dipelajari. belum mas. Terus Saya perawatan, perawatan itu tadi. terus yang terakhir ini kan mas, simindi, indukan dan bebitan. Lah dulu kan mungkin masih asal-asalan karena sempat kan mas, simindi itu booming pada waktu itu. Jadi kita cari anakan itu suka-suka lah, yang penting ada minti, entah itu minti dari indukan yang berkualitas atau enggak. Dulu kan sempat pernah berpikir kan yang penting aku asal dapat minti kan gitu kan mas. Iya mas, soalnya dulu kan juga pernah ambil lah katakan 20 ekor 15 ekor, sebenarnya nggak banyak mas, cuman saya tuh pengen nyoba gitu loh, gimana sih siklusnya entok itu ketika umur mulai dari 0 sampai ke 2 bulan itu gimana perawatannya, tapi belum pernah benar. Makanya saya ambil mimpi itu sekitar umur 2 bulan mas, kalau dulu Karena takut beresiko kematian. beresiko kematian. Kita tinggal besarkan lah 1 bulan atau 2 bulan kita panen gitu mas ya. Dulu itu malah 2 bulan mas, umur 2 bulan saya ambil, nanti umur 3 bulan setengah sampai 4 bulan itu saya Jual. Karena mikirnya sudah tidak beresiko gitu. nggak beresiko di awal tadi. Kalau sekarang insya Allah mas Sudah dapat lah istilah kita kan, sudah main ke tempat teman-teman, cara perawatannya seperti ini kan kita bisa ambil kesimpulan kan, oh yang baik itu ternaknya ya. ditambah lagi sebenarnya kan problemnya cuma kalau sekarang itu kan keransuman tadi, makanya Ransum mas ya, bentar mas ya, ransum. Udah mas ya. iya Kalau ransum, kalau menurut saya itu gini mas, kita itu enak itu pakai pakan fermentasi aja mas. Kenapa kita agak pakai pakan fermentasi? Gini, takarannya contohnya saja kita buat kandungan protein ya mas ya. iya Kandungan protein, terus energi, kalsiumnya itu kita buat standar. Contohnya kita buat antaranya 14 sampai 17. Terus setelah kan itu kita hitung mas ya tadi ya. Iya. Contohnya saja sudah kita hitung mulai dari kadar proteinnya 14 sampai 17 lah. Setelah itu kita fermentasi mas. Nah, dalam fermentasi tersebut kandungannya sudah berubah. Bisa lebih mudah. oh oke. Dan juga keunggulan dari pakan fermentasi gini mas, keunggulannya kandang itu tidak bau. Oh iya. Nah, Kayak gini, kalau Mas, ya. Nggak ada kandang, bau sama sekali. ya, kalau kandangnya bau mas, pasti anakan untuk nanti gampang terkena penyakit. Kan amoniaknya tinggi mas. Oh iya benar-benar. Tuh. Ini saya alami. Kalau dari bahan yang ingin difermentasi suka-suka lah. Kan kita tinggal di pedesaan kan mas. Nah, jadian kita bisa cari di kebun pisang. Kita juga bisa fermentasi daun pepaya sama pepayanya. Terus kangkung ini juga bagus ya. Tapi kita masih, Kalau kangkung sulit mas ya? Nyarinya. kalau di sini gampang mas, karena kan di sini masih banyak sungai teman. Oh, Kalau itu kan kolam-kolamnya nggak kepake, bekas galian pasir itu pasti ada mas. Tuh. Nah kalau nggak ingin ribet, kita tinggal langsung fermentasi. Kalau kangkung ya mas, tadi kan kangkung dan pepaya, kedua pisang kan kita masih harus merajang kan mas bahasa Iya. Jawanya.
aja. Kalau kita nggak mau ribet seperti itu, kita cari aja azulna. Azulna difermentasi atau langsung? Nah, kalau masnya ingin meningkatkan dari apa tadi, segi protein, nutrisi dan kandungannya lebih baik, itu kita fermentasi. Dan juga kan kadang tidak bau. Oh iya mas. Kalau kita fermentasi tadi. Satu lagi mas, pertanyaan mungkin yang pernah saya alami itu, kandang saya itu sebelah sama kandang bebek itu bulunya rontok semua mas. Itu apa bisa ya pengaruh dari amonia? Kalau dari amonia itu pasti kan mas, virus kan, penyakit. Oh iya. Kalau pengaruh di rontoknya bulu itu nggak mungkin mas. Nggak mungkin. Oh. Tapi kalau kita segi ya masnya tadi, kalau ransumnya yang pakai itu kadar proteinnya kebesaran enggak, atau pakan yang digunakan itu sering berubah-ubah enggak, itu juga pengaruh mas. Berarti rontoknya bulu itu tergantung dari kadar protein mas ya? Ya. Kalau kebanyakan bisa rontok itu kan? Bisa rontok. Kalau contohnya tadi itu kalau kebanyakan protein bisa rontok. Nah, kalau kita penggemukan terus kita gunakan pakan ijon-ijonnya terlalu besar, terlalu banyak, nanti enak juga enggak gemuk mas, malah jegrik kalau bahasa Jawanya itu. Jadi kan ya kalau bisa dasar-dasar ilmunya ternak itu kita pelajari mas. Soalnya kita ngomongin kandang pun itu juga pengaruh. Itu faktor utama kita sebelum ternak harus kita nyiapkan kandang. Kalau sudah kita punya kandang, kita punya endok, kita taruh di situ, dari segi kebersihannya gimana? Itu juga pengaruh. Jadi banyak sekali mas. Ilmu dasar ini selalu berurutan mas. Kita teledor dalam bahasa Jawanya, teledor. Bahasa Indonesianya apa mas? Teledor itu. Ceroboh mas. Oh ceroboh ya. Ya. Itu pun kita juga rugi mas. Pasti mengalami kerugian dan juga antisipasi yang sebelum tampaknya mas dan benar-benar yang lebih baik, kita akan melakukan pencegahan. Ya udah mas, terima kasih, mungkin saya mau. Oke siap mas, kita sering makasih sudah masnya sudah main kesini. Jauh-jauh kesini mas. Lain waktu kita sambung lagi. Iya mas. Saya juga pengen main ke sana mas. Siapa tahu di sana nanti dapat ilmu juga.